Tahun 1980-an adalah masa perubahan mendasar dalam musik. Seperti yang dinyatakan oleh Rolling Stones, yaitu video musik memunculkan kelas bintang pop baru yang mencolok. Dengan munculnya MTV, membuat video musik adalah bagian klasik dari apa yang band lakukan untuk pertama kalinya. Lagu Chart Topping menjadi pokok soundtrack film baru dan banyak film terbesar di era itu dikemas dengan pop dan hits gelombang baru. Dengan beberapa band terbesar di era ini menjadi sukses dalam semalam, tidak mengherankan bahwa banyak yang berpisah ketika mencoba mengatasi tekanan ketenaran. Yang lain berantakan karena perjuangan internal atas arah kreatif mereka, dan beberapa berakhir dengan perpisahan yang sangat berantakan dan yang lainnya perlahan-lahan gagal ketika pemain kunci keluar dari band. Beberapa anggota band bersatu kembali bertahun-tahun kemudian untuk membawa para penggemar musik lebih banyak, sementara yang lain tidak pernah bermain bersama lagi. Para musisi di band-band ini datang bersama-sama dan membuat kontribusi yang sangat diperlukan untuk musik di tahun 80-an, dan inilah penyebab mereka bubar. The Clash adalah band punk sejati. Penampilan mereka yang tidak dipolitangkan bertentangan langsung dengan kemewahan MTV. Mereka tidak pernah menahan diri dengan lirik politik mereka dan mereka memiliki suara punk rock untuk mendukungnya. Dari White Riot hingga London Calling mereka mencapai kesuksesan utama dengan gaya yang sangat anti kemapanan. Pada tahun 1985 band ini merilis apa yang akan menjadi album terakhirnya yaitu Cut the Crap. Seperti dicatat oleh pengulas musik Todd in the Shadows, album yang jarang diakui dan berantakan ini sangat dipengaruhi oleh manajer mereka. Dua anggota kunci dari band ini sudah pergi, yaitu drummer Topper Headon pergi karena masalah penyalahgunaan zat dengan salah satu pentolan bernama Mick Jones. Bersama Joe Strummer, Jones telah menulis dan menyanyikan banyak hits The Clash. Alasan kepergian Jones bervariasi, tetapi kepribadian dan konflik kreatif tampaknya telah membuat Jones dan Strummer terpisah. Bagian dari Cut the Crap sangat terputus-putus dan diproduksi berlebihan. Meskipun keinginan Strummer menyatakan untuk melucuti suara mereka kembali ke dasar-dasar punk. Lagu-lagu yang terdengar seperti apa yang kebanyakan orang anggap sebagai album Clash memiliki lirik tidak masuk akal dan dipaksa yang tidak sesuai dengan citra mereka sebagai pria punk yang berpikir. Pada tahun 2013 Rolling Stones menempatkan perpisahan band rock Guns N' Roses sebagai salah satu dari 10 perpisahan band paling berantakan. Seperti The Clash, kematian mereka disebabkan oleh keluarnya anggota band utama. Hanya beberapa tahun setelah kesuksesan besar mereka dengan album Appetite for Destruction tahun 1987, konflik dimulai di antara anggota band. Mereka mendorong keluar drummer Steven Adler karena masalah narkoba, dan perseteruan antara vokalis Axl Rose dan gitaris Slash memburuk. Sulit untuk mengumpulkan apa penyebab pasti perpecahan itu, karena Slash dan Duff McKagan menggambarkan satu versi peristiwa yang melukis Rose sebagai hal yang sulit mengendalikan, dan Rose telah menyatakan akan sulit untuk menceritakan kisahnya tanpa bersikap negatif kepada orang lain dan menyebut mereka pembohong. Dalam sebuah wawancara yang dikutip oleh Guns N' Roses Central, Slash menjelaskan bahwa versi peristiwa Axl Rose adalah setiap beat yang layak seperti miliknya. Terlepas dari rincian yang tepat dari perselisihan mereka, bentrokan kepribadian ini memaksa band terpisah pada tahun 1993. Seperti yang dilaporkan oleh NME pada tahun 2016, Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan bersatu kembali untuk tur setelah 2 dekade terpisah. Mereka tetap berada di line-up saat ini. Pada bulan Agustus tahun 2021 band ini mengumumkan lagu baru berjudul Absurd. Pixies memiliki suara surf punk yang buruk dan melamun yang dikombinasikan dengan lirik yang tidak sopan dan kadang-kadang tidak sehat, yang merupakan pengaruh besar pada alt rock tahun 1990-an. Bahkan Kurt Cobain mengatakan bahwa album mereka yang berjudul Surfer Rosa telah mengubah hidupnya. Namun seperti banyak band, Pixies menjadi lebih stres dan berjuang lebih besar dari yang mereka dapatkan. Kita bisa bertahan jika kita bisa saja menghentikan kereta dan mengambil liburan, ujar vokalis Black Francis.
Konflik antara anggota band seperti basis dan penulis bernama Kim Deal yang merasa didorong keluar dari kontribusinya pada penciptaan lagu. Pada tahun 1993, kurang dari 10 tahun setelah band ini dibentuk, Black Francis mengumumkan perpisahan mereka di radio sebelum memberitahu teman-teman bandnya. Kabarnya ia menelepon gitaris Joey Santiago setelah turun dari pesawat, akan tetapi dia hanya memberitahu Deal dan drummer mereka yaitu David Lovering melalui fax. Penyanyi Van Halen bernama David Lee Roth dan gitaris serta penulis lagu Eddie Van Halen telah bekerja sama untuk merekam lagu-lagu glam metal rock Chart Topping seperti Jump dan Panama. Tetapi keduanya memiliki tujuan yang berbeda untuk band. Seperti yang dijelaskan Ultimate Classic Rock, David Roth ingin menjadi lebih besar dari kehidupan rockstar, sementara Eddie Van Halen ingin bandnya menjadi se-eklektik mungkin. Ketegangan meningkat di dalam band tentang arah mereka harus mengambil musik, memaksa anggota kedua kam yang jelas, Van Halen dan Insinyur Don Lande dalam satu kam, lalu Roth dan produser Ted Templeman di kam lainnya. Ketika Van Halen mendorong musik lebih ke arah visinya untuk band, Roth mencoba untuk menegakkan kepribadiannya pada video band. Akhirnya Roth berjalan keluar. Beberapa bulan kemudian Van Halen menyatakan band sudah berakhir. Meskipun demikian, Van Halen melanjutkan untuk merilis album yang banyak disorot berjudul Van Halen 3, yang menampilkan penyanyi Gary Cherone. Ini menampilkan dua solo gitar. Editor UCR Matthew Wilkening menyatakan bahwa ada beberapa riff dan ide-ide keren, tetapi kepekaan pop ringkas yang membantu membuat band begitu istimewa sudah lama hilang. Pada tahun 1988, INXS mencapai nomor 1 dengan single mereka yaitu Need You Tonight, lagu synthesizer yang jauh lebih elektronik daripada band alt new wave yang pernah dirilis sebelumnya. Album berikutnya yaitu Kick terjual lebih dari 10 juta kopi. Pada tahun 1997, vokalis mereka yang berusia 37 tahun bernama Michael Hutchence meninggal secara tak terduga. Band ini menunggu 15 tahun untuk secara resmi putus bubar, tetapi mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan bersama tanpa Hutchence. Kami tinggal satu sama lain di parit dan kami saling mencintai, ujar anggota pendiri bernama John Faris. Itu adalah kami berlima melawan dunia dan kemudian tiba-tiba entah kenapa kami tersesat tepat saat kami berada di puncak. The Smiths memadukan lirik Morrissey yang murung dan puitis dengan musik Marr yang inovatif dan halus. Dua kekuatan kreatif yang intens dalam band menciptakan suara yang sangat berpengaruh. Seperti yang dikatakan Simon Huttonstone untuk The Guardian, band ini kurang lebih menemukan indie. Marr mengklaim bahwa Morrissey menjadi semakin tidak dapat diandalkan, dan akhirnya bersikeras bahwa mereka memecat manajer. Setelah itu Marr diharapkan untuk bertindak sebagai manajer tidak resmi band. Peran ia memiliki beberapa pengalaman dengan pemesanan fan dan menyortir semua detail halus. Secara bersamaan dia merasa memiliki kontrol yang kurang kreatif dari sebelumnya. Itulah yang memecah band. Marr menjelaskan, sampai hari ini saya belum bertemu siapapun yang berpikir kelompok rock besar harus dikelola oleh pemain gitar berusia 23 tahun. The Smiths berusaha untuk menggantikan Marr setelah ia keluar dari band, bahkan pergi sejauh mungkin untuk membawa gitaris lain ke studio, tetapi mereka tidak pernah bisa merilis lagu-lagu baru. Take